Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Wah, udah pada sarapan belum nih? Bagus, biar semangat lah belajarnya. Sekarang saya absen dulu ya. Jadi hadir semua ya untuk hari ini ya, alhamdulillah. So, are you ready for the class today? Good, kita mulai ya. Nah, jadi untuk materi kita kali ini adalah simple present tense. Untuk simple present tense sendiri itu apa sih? Dan kapan bisa digunakan? Ini nomor satu adalah untuk menyatakan kegiatan pada saat sekarang atau terjadi saat pembicaraan terlangsung terjadi gitu. Ini untuk contoh kalimatnya adalah he walks down the street, she kicks the ball, they threw the stone. Nah itu kan omongan itu kan terjadi itu kan sekarang nih kejadiannya tuh ada hari ini. Nah yang kedua itu bisa juga untuk menyatakan keadaan atau fakta yang telah ada di masa lalu, masih ada sampai sekarang, dan akan terus ada sampai di masa yang akan datang. Sebagai contohnya itu adalah the pyramids are in Egypt. My name is Julian. Nah kalau kayak gini kan itu faktanya sudah terbentuk dari dulu dan gak bisa diubah seperti itu ya. Yang ketiga bisa juga untuk menyatakan suatu kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang dan teratur. Contohnya, contoh kalimatnya I play tennis every weekend. My mother usually cook special dinner for us every Friday. Nah itu kan kayak sebuah kebiasaan yang diulang gitu. Nah kalau untuk ciri-ciri simple present tense sendiri itu apa? Ini yang pertama adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama. Itu pasti ya menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua adalah menggunakan kata keterangan waktu seperti often, always, sometimes, every day atau every week, twice a week atau twice a day atau twice a year. Seperti itu. Jadi kalau kalian nemu contoh kalimat yang ada kalimat ini itu sudah bisa dikatakan sebagai simple present tense. Nah, kalau untuk simple present tense sendiri itu juga mengalami perubahan kata kerja untuk subjek orang ketiga atau third person singular, he, she, it contohnya. Jadi kalau misalnya kalian nemu subjeknya itu he, she, it, itu otomatis kata kerja atau verbnya itu mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kick berubah, ini kan kayak gitu, kick, watch, dan fly ini kan bentuk kata kerja atau verb berubah jadi kicks penambahan s, watch jadi watches penambahan is, atau fly belakangnya y itu berubah jadi flies, diubah menjadi ias seperti itu. Nah kalau untuk pola kalimatnya itu seperti apa, ini rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus objek. Untuk subjeknya sendiri itu bisa I, you, they, she, she, dan it. Nih saya geser dulu deh. Jadi seperti itu ya. Geser ke mana ya? Kecilin deh. Nah, plus verb one plus object. Nah ini adalah contoh kalimatnya. Kalau misalnya subjeknya menggunakan I, you, we, they. Contoh kalimatnya, kick-nya ini tidak berubah. Verb-nya ini tidak berubah. Sedangkan kalau kita menggunakan subjeknya he, she, dan it, itu kalimat kerjanya, kata kerjanya dan ininya akan berubah. Jadi kicks-nya ditambahkan s, fly jadi flies, she flies the airplane, dan watch-nya berubah jadi watches, it watches the movie. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau masih bingung, boleh silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Oh, baik. Ini sebentar. Tadi kamu tanyanya kalau bedanya simple present tense dengan past tense. Jadi untuk past tense itu materi kita yang kemarin ya, yang sudah kita bahas. Untuk perbedaannya itu tentu di pola kalimat dan kapan digunakannya. Seperti itu.
Kalau untuk past tense sendiri itu kan digunakannya di masa lampau, sedangkan kalau untuk present yang sudah dijelaskan tadi digunakannya masa sekarang atau sebuah kejadian yang memang sudah ada faktanya, seperti itu. Terima kasih sudah mau bertanya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini saya ada contoh soal latihan yang bisa dikerjakan bareng-bareng mungkin sebelum saya bedah lagi nanti untuk jawabannya. Ada yang mau bantu jawab mungkin untuk nomor 1? Angel, boleh. Angel, silakan. C, yang says. Teman-teman yang lain ada yang mau jawab juga mungkin? Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau jawab, kita keep jawabannya Angel ya. Untuk jawaban Angel adalah C, itu benar atau salah? Benar. Jadi kenapa jawaban yang C? Karena untuk Farika sendiri itu adalah bentuk subjek kata ganti orang ketiga, yaitu she. Say Assalamualaikum every morning. Jadi karena Farika itu she, kata ganti orang ketiga, kita tambahkan say-nya itu jadi as, jadi says, seperti itu. Nah sekarang nomor 2 nih, siapa nih yang mau bantu jawab? Gak ada yang mau coba nih, kalau gitu saya tunjuk ya. Erika mungkin boleh dibantu jawab. D. Jawabannya yang D. Baik. Kalau gitu untuk nomor 2 itu jawabannya D. Sudah benar. Kenapa yang D? Karena masih sama seperti tadi ya, the moon itu adalah bentuk kata ganti orang ketiga. Atau bisa juga it. It titik-titik around the earth. Itu di belakangnya sudah ada jawabannya turn, kita tambahin S. Turns, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3, ini saya jadikan PR buat kalian ya. Minggu depan pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi sebelum akhirnya kita lanjut ke materi yang baru. Seperti itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dan kita juga sudah menjawab soal latihan tadi, kalau gitu kita akhiri saja kelasnya. Kesimpulannya, kalimat simple present tense itu adalah sebuah kejadian yang terjadi hari ini, sekarang, dan dilakukan secara berulang. Dan untuk kata ganti orang ketiga itu bisa mengubah bentuk verbnya. Seperti itu ya. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.